Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa informatika? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jaga kesehatan karena kita sudah memasuki akhir dari semester ini ya, karena kaitannya dengan mempersiapkan final project ya. Baik, kita bertemu lagi di algoritma dan pemrograman kali ini dengan materi search and sort ya, yaitu pencarian dan pengurutan ya. Yang pertama kita bahas nanti adalah search, pencarian, yaitu ada dua teknik nanti, yaitu yang pertama linear search dan binary search ya. Yang kedua nanti akan kita bahas juga tentang pengurutan, yaitu dengan teknik yang paling fundamental ya. Seandainya nanti bisa memahami yang teknik fundamental, maka akan mudah di dalam memahami teknik-teknik yang lainnya. Pertama kita akan bahas tentang pencarian, yaitu ada dua, linear search atau sequential search dan binary search ya. Apa bedanya? Bedanya kalau yang linear ini mampu untuk mencari data yang acak ya, sifatnya acak, itu dia tetap bisa. Kemudian yang kedua, secara umum memang lebih lambat daripada binary search ya. Sedangkan binary search ini hanya untuk data yang sudah diurutkan ya. Kemudian secara umum dia memang lebih cepat daripada linear search ya. Jadi ada kelemahan dan keunggulan masing-masing ya. Kita bahas dari linear search ya. Ilustrasinya seperti ini. Seandainya ada data sebanyak 9 data ini, yang mana indeksnya dimulai dari 0 sampai 8, berarti ada 9 data. Kemudian data yang dicari adalah angka 20 misalkan. Maka cara kerja dari linear search ini, dia akan membandingkan data yang dicari ini dengan data yang ada pada array ya, mulai dari indeks 0, 1 dan seterusnya. Nah, seandainya data yang dicari itu ternyata nilai yang indeksnya agak terakhir ya, maka linear search ini kerjanya akan semakin berat ya, karena dia mengecek satu per satu. Tetapi dia juga punya keunggulan, yaitu dia mampu untuk data yang sifatnya acak sekalipun ya. Kemudian untuk ilustrasi dari binary search ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dia dikhususkan untuk data yang sudah diurutkan terlebih dahulu ya. Memang cara menemukannya itu lebih cepat, tetapi dia punya kelemahan hanya untuk data yang sudah diurutkan saja ya. Bagaimana caranya? Cara logikanya, dia selalu membagi dua ya. Binary search ini dia selalu membagi dua data. Contoh di sini ada data 10, indeks datanya mulai dari 0 sampai 9, yang mana ini sudah diurutkan datanya ya. Datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai 23 ya. Nah, maka yang dilakukannya pertama kali adalah membagi dua datanya ya. Jadi di sini ada, dia memberi batas low ya, ini indeks 0, kemudian batas high, ini indeksnya 9. Kemudian dibagi tengah, maka dia akan mendapatkan data indeks ke-4 gitu ya. Nah, Pak, kalau tengahnya kan harusnya ini ya, yang tengah ini ya. Ingat ya, karena tipe datanya nanti adalah integer ya, meskipun kalau kita hitung ya, contoh ada 10 data, maka dibagi 2 itu ketemunya masih 5 ya. Nah, bukan berarti di antara 5 dan 6 itu bukan ya. Di antara 5 dan 6 itu tidak ada datanya gitu ya. Atau kalau seandainya indeksnya 0 sampai 9, tengahnya kan ini indeks antara 4 dan 5, berarti di sini bukan ya, tidak ada datanya di sini. Dia akan memilih tengahnya adalah yang di sebelah kirinya ya. Nah, contoh di sini dapat nilai tengahnya adalah indeks
keempat ya. M ini maksudnya middle ya, tengahnya. Ini dapat indeks keempat yang mana nilainya adalah 16 ya. Kemudian dia akan membandingkan nilai tengah ini 16 dengan data yang dicari 23 ya. Kalau seandainya datanya ini sudah sama, maka dia akan menampilkan data indeks keempat. Tetapi karena datanya belum sama ya, yang dicari itu 23, kemudian indeks yang tengah ini ternyata 16 ya. Nah, kemudian dia akan mengecek ya, apakah 23 ini lebih besar daripada 16 ya. Ternyata true, maka dia akan mengeliminasi data yang ke kiri. Dilihat di sini ya, ini data yang ke kiri di eliminasi. Kenapa? Karena 23 itu ternyata lebih besar daripada angka 16. Berarti sudah pasti angka 23 itu berada di sisi yang kanan, sehingga sisi yang kiri ini langsung dieliminasi ya. Maka kemungkinan pasti data 23 itu ada di sisi kanan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya dia akan menentukan lagi ya batas low-nya dan batas high-nya, yaitu batas low-nya 5, indeks ke-5, sedangkan batas atasnya high-nya adalah 9. Kemudian dari 9 dan 5 ini didapatlah angka tengah middle-nya, yaitu indeks ke-7. Nah, ternyata indeks ke-7 ini nilainya adalah 59. Apakah 23 ya ini lebih besar daripada 59 ya? Ternyata tidak. Kalau tidak, maka sudah pasti datanya ada di sebelah kiri gitu ya. Maka dieliminasi data yang sebelah kanan ya. Yang ini langsung dieliminasi, yaitu indeks ke-7, 8 dan 9. Kemudian dia akan ngecek lagi di sisi yang kiri yang ini ya, berarti antara indeks ke-5 dan ke-6. Kemudian dia akan mengambil nilai indeks ke-5 terlebih dahulu dicek gitu ya. Nah, karena tengahnya kan ini ya, tengahnya ini, maka seperti yang atas tadi dia akan ngambil di yang di sini dulu ya, yang indeks ke-5-nya. Ternyata setelah dicek indeks ke-5-nya 23 ternyata sudah sesuai dengan data yang kita cari 23 ya. Di sini indeks ke-5-nya adalah 23. Kemudian dicek dengan data yang dicari ternyata benar, maka selesailah pencarian, yaitu bisa kita simpulkan bahwa hasilnya ya, data 23 itu terletak pada data indeks ke-5 ya. Nah, itulah binary search. Memang dia untuk data yang banyak akan sangat lebih cepat ya di dalam pencariannya. Tetapi kelemahannya dia harus data yang sudah diurutkan ya. Kalau kita lihat animasinya di sini ya, ini ada binary search dan sequential search ya. Sequential search ini atau juga disebut dengan linear search. Nah, contoh yang dicari adalah data 37 ya. Langsung dibagi tengah oleh binary search. Kemudian ternyata datanya ada di sebelah kanan, yang kiri langsung dieliminasi. Kemudian di kanan ini dieliminasi, langsung ke kiri, langsung step ketiga dia sudah menemukan data yang dicari. Sedangkan yang linear search atau sequential search dia membutuhkan langkah sebanyak 11 ya, karena ternyata data yang dicari itu adalah indeks ke-11 ya. Stepnya di sini 11 ya. Dia butuh 11 langkah yang sequential search. Sedangkan yang binary search dia hanya butuh 3 langkah saja. Sesuatu perbandingan yang luar biasa ya, lebih efektif dan efisien untuk yang binary search. Hanya saja catatan ya, kalau binary search ini harus data yang sudah diurutkan. Sedangkan sequential search ini dia juga mampu untuk data yang sifatnya acak ya. Oke, maka kalau kita ambil kesimpulan secara umum, mana yang lebih baik antara binary search atau sequential search? Maka jawabnya tergantung kebutuhan ya, tergantung situasi dan kondisi dari data kita ya. Sekarang kita bahas tentang implementasi atau penerapan coding dari linear search-nya ya.
Oke, baik, di sini kita membuat array yang bernama data, tipenya integer, kuotanya ada 5 data ya. Datanya yaitu berisi 20, 37, 42, 77 dan 89. Nah, kemudian data yang sudah kita simpan ini ditampilkan terlebih dahulu ya. Ini untuk menampilkan datanya. Kemudian setelah data ditampilkan, kemudian kita minta inputan dari user berapa nilai yang ingin dicari ya. Nah, kemudian setelah diinputkan nilai yang dicari tersebut, kita simpan ke variabel cari yang sudah kita deklarasikan di atas ini ya. Oke, setelah kita simpan hasil angka yang akan dicari, kemudian kita tinggal melakukan for ya. Karena linear set tadi sudah jelas berapa perulangan, maka kita menggunakan for ya. Nah, dalam hal ini karena datanya ini berjumlah 5, maka kita bisa langsung membuat perulangan sebanyak 5 ya. Ya, membuat perulangan yang nanti bodinya diulang sebanyak 5, yaitu di sini kita mulai dari i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari 5, maka akan terjadi perulangan. Mulai dari i sama dengan 1, i sama dengan 2, mulai i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3, i sama dengan 4. Nah, maka jumlahnya adalah 5 kali perulangan ya. Oke. Kemudian di dalam body perulangan tersebut kita cek saja nih ya. Nah, if seandainya data ke i yang sedang di eksekusi oleh for, contoh for sedang mengeksekusi i sama dengan 0, maka data indeks ke 0, maka 20 ini ya. Apakah 20 sama dengan nilai yang di variabel cari ya? Kalau false ya dia akan melewati ya. Kemudian i plus plus, maka i saat ini bernilai 1, maka dia akan ngecek lagi data indeks ke 1 yaitu 37. Apakah sama dengan variabel cari? Nah, kalau tidak maka akan dilewati lagi. Kemudian seandainya di sini tadi diinputkan 42 gitu ya. 42, maka variabel cari ini nilainya 42 seperti ini. Nah, ketika indeks ke 2 ya, indeks i sama dengan 2, nilai i ketika nilai i sama dengan 2, maka di sini akan dicek data indeks kedua itu sama dengan cari ya. Ya, yaitu tadi juga 42 nilai yang ingin dicari dan ternyata di sini juga 42. Maka di sini kondisinya bernilai true. Kalau bernilai true, maka dia akan menjalankan body if-nya ya. Mana body if-nya ini ya. Nah, mulai baris ke 18, 19 dan 20. Kemudian di sini kita mengisi variabel ditemukan sama dengan 1. Kenapa? Nah, ini sebagai kunci nanti apakah data yang kita cari itu ketemu atau tidak. Kalau seandainya variabel ditemukan ini bernilai 1, maka datanya pasti ditemukan. Sebaliknya, kalau seandainya variabel ditemukan ini masih saja bernilai 0 seperti yang kita inisiasi di atas ini, maka kesimpulannya berarti tidak ada data yang dicari tersebut ya kan. Maka di sini kita perlu merubah dari 0 ke 1 dari variabel ditemukan ini ya. Kemudian tinggal kita tampilkan saja ya nilai yang dicari terdapat pada data ke. Nah, karena i ini adalah indeks, sedangkan yang kita ingin tampilkan adalah data, urutan datanya. Kalau urutan data itu dimulai dari 1 ya. Umumnya kita mengurutkan sesuatu mulai dari 1, 2 dan seterusnya ya. Tetapi karena indeks ini dimulai dari 0, maka di sini perlu kita siasati i plus 1 ya. Sehingga tadi ketemu datanya indeks kedua ya, di sini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua. Kemudian di sini di dalam menampilkan nilai yang dicari terdapat pada data ketiga gitu ya. Nah, karena urutan data itu adalah data yang ketiga ya.
20 ini data pertama, 37 data kedua, kemudian 42 ini adalah data ketiga ya. Perlu kita siasati I plus 1. Kemudian break ya. Break ini ya artinya selesai ya. Selesai dari program dari for-nya, keluar gitu ya. Begitu keluar ke sini, dia akan ngecek ini ya. Dia masih akan ngecek di baris ke 23. If variabel ditemukan itu sama dengan 0, maka kita akan menampilkan nilai yang dicari tidak ditemukan. Tetapi kita siasati di sini tadi ya, kalau seandainya karena sudah ditemukan data yang dicari itu 42 karena ketemu, kemudian variabel ditemukan ini sudah kita ubah menjadi 1 sehingga kondisinya di sini menjadi false. Karena false maka tulisan ini tidak ditampilkan ya. Kalau seandainya sudah dibandingkan dari data pertama sampai data kelima, ternyata tidak ada yang cocok ya. Karena tidak ada yang cocok, maka variabel ditemukan ini masih bernilai 0 ya. Nah, masih bernilai 0, maka kita bisa menyimpulkan kalau variabel ditemukan ini masih bernilai 0, maka bisa kita simpulkan bahwa data yang dicari itu tidak ada di data array kita. Nah, gitu ya secara konsep. Kalau kita coba codingnya, di sini kita compile secara online. Ini coding yang tadi sudah kita bahas. Kalau kita running codingnya seperti ini, ada data 20, 37, 42, 77 dan 89 ya. Kalau seandainya dicari data ke 42 tadi ya. Oke, kita tunggu karena online, kita ulangi saja. 42 ya, maka akan muncul nilai yang dicari terdapat pada data ketiga ya. Sebaliknya kalau seandainya data yang dicari itu tidak ada dari data array-nya, maka dia akan menampilkan nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk linear set. Kemudian berikutnya akan menjadi pertanyaan bahwa bagaimana kalau seandainya data yang dicari itu ternyata jumlahnya lebih dari 1 ya. Kalau kasus yang pertama ini tadi, ketika data ditemukan ya ada yang true, kemudian dia akan break, artinya dia tidak akan mengecek yang data setelahnya. Contoh di sini 42 ditemukan, maka dia akan break, akan selesai. Dia tidak akan ngecek lagi data ke 77 dan 89 yang di sini ya. Ini tidak akan dicek. Ya, ini tidak akan dicek. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya 42 itu ternyata juga ada di data setelahnya ya. Contoh tidak hanya satu data 42-nya tetapi lebih dari 1. Maka kita perlu memodif lagi codingnya menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Ini datanya ada 10. Kemudian datanya ini mulai indeks ke 0 sampai indeks ke 9 ya. Kemudian ini kita tampilkan datanya, kita tampilkan terlebih dahulu. Kemudian kita minta berapa data yang ingin dicari. Contoh data yang dicari adalah 20 gitu ya. Maka akan kita masukkan ke variabel cari. Kemudian kita membuat perulangan sebanyak 10 kali eksekusi gitu ya. Dimulai dari I indeks ke 0 sampai I lebih kecil dari 10 ya. Berarti ada 10 kali perulangan. Kemudian tinggal kita sama seperti tadi, kita cek apakah data di array itu sama dengan yang kita cari. Seandainya iya ketemu ya, maka kita harus menghilangkan break yang tadi ya. Di sini ada break di coding yang awal, maka breaknya kita hilangkan. Agar apa? Agar perulangan itu terus diselesaikan ya. Karena dimungkinkan datanya nanti juga ada di setelahnya ya. Jadi jangan di break tetapi for-nya tetap diselesaikan. Nah, nanti setiap ada ketemu data sesuai dengan yang dicari,
maka di sini nilai variabel ditemukan ini plus 1 ya. Jadi nanti ketika contoh 20 ya, kemudian ketemu di sini indeks ke 0, maka nilai variabel ditemukan ini diubah menjadi 1, yang awalnya di sini adalah 0 ya, kemudian sekarang dirubah menjadi 1. Kemudian ternyata ketemu lagi angka 20 di belakangnya, maka nilai ditemukan ini menjadi 2. Nah, gitu ya. Kemudian nanti ternyata ketemu lagi, maka nilai variabel ditemukan ini bernilai 3. Nah, nilai I-nya ini kan adalah indeks dari datanya. Di sini nilai indeksnya itu kita simpan ke array hasil cari, gitu ya. Nah, nanti di bawah ini ya, kita bisa mengatur, kita kondisikan seandainya if ya, jika variabel ditemukan itu masih bernilai 0, maka kita bisa simpulkan nilai yang dicari itu tidak ditemukan, gitu ya, karena variabel ditemukan masih saja bernilai 0 ya. Tetapi kalau tidak 0, else ya, berarti tidak 0 ya, bisa menjadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bebas. Intinya else itu adalah variabel ditemukan itu tidak lagi bernilai 0 ya. Contoh dalam hal ini kita mencari angka 20, nilai variabel ditemukan itu menjadi 3 karena ada 3 data dari nilai 20 ya. Nah, kemudian tinggal kita count hasil pencariannya ya. Nilai yang dicari terdapat pada data ke, gitu ya. Kemudian tinggal kita tampilkan hasil carinya. Kemudian di sini karena I ini adalah indeksnya, maka perlu kita siasati plus 1 ya. Nah, contoh di sini ketemu angka 20 itu di indeks ke 0, ini 1, 2, berarti ini 3 ya, 4, kemudian 5. Berarti data 20 itu berada di indeks ke 0, indeks ke 3, dan indeks ke 5. Nah, nanti ketika kita menampilkan itu nilai yang dicari terdapat pada data ke 1, data ke 4, dan ke 6 ya, karena indeksnya ini plus 1 ya. Di sini 3 juga plus 1, kemudian 5 juga kita plus 1. Nah, gitu ya. Oke. Kita coba codingnya. Ini adalah yang kedua ya, kita improve, hasil improve kita. Kemudian kita running, ini contohnya ada 20 data. Ada 10 data, yang kita cari datanya adalah 20. Kemudian dia akan menampilkan nilai yang dicari terdapat pada data ke 1, ke 4, dan ke 6. Kita cek di sini ya, 20 ada data ke 1, kemudian ada data ke 4, benar ya, kemudian data ke 6 ya. Seandainya yang kita cari ini tidak ada di data ya, maka nilai yang dicari tidak ditemukan ya. Berarti kita kondisikan bahwa variabel ditemukan itu masih bernilai 0. Nah, kalau masih bernilai 0, maka bisa kita simpulkan data yang dicari itu tidak ada di dalam data array kita ya. Kemudian kita contoh lagi, di sini 37 ada 2. Kita cek cari angka 37. Oke, maka akan muncul data yang dicari adalah data ke-2 dan ke-7 di sini. Nah, gitu ya. Ini untuk improve ya. Seandainya data yang dicari itu ternyata lebih dari 1 di dalam data array kita ya. Kalau coding yang pertama tadi, begitu ketemu ya, datanya langsung di break, diselesaikan. Artinya perulangan tidak diteruskan. Padahal bisa saja nanti ternyata data yang dicari itu juga ada di data setelahnya, karena datanya lebih dari 1. Nah, maka perlu kita improve seperti ini codingnya ya. Oke, ini dari improvean tadi. Kemudian kita bahas yang berikutnya adalah binary set ya. Binary set ini dia akan membagi 2 langsung ya. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya di sini menggunakan while ya.
Di sini ada while. Kenapa kita menggunakan while? Karena pada kasus binary set ini kita tidak tahu berapa perulangan yang dibutuhkan. Ya kan? Tidak tahu data yang perulangan yang dibutuhkan berapa karena dia selalu membagi 2. Nah, ketemunya dengan data yang dicari itu tidak tahu perulangannya berapa, maka pasnya idealnya kita menggunakan yang perulangan while ya. Tinggal nanti kondisinya kalau true maka dia akan melakukan perulangan terus. Kalau seandainya false maka dia akan berhenti. Berbeda dengan sequential set tadi. Ya, sequential itu dia sudah pasti berapa perulangan yang kita butuhkan. Contoh ada 10 data, maka dibutuhkan perulangan sebanyak 10 kali, ya kan? Kalau binary set ini kita tidak tahu perulangan yang dibutuhkan berapa, maka disinilah kita harus menggunakan while gitu ya. Nah, ini memperkuat materi-materi sebelumnya bahwa for dan while itu punya keunggulan masing-masing sesuai dengan kasusnya data kita ya. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya tadi, yaitu dia selalu membagi 2 ya. Ada low, ada high, kemudian ada middle-nya. Caranya bagaimana? Caranya maka low ini kita setting adalah indeks ke 0. Pastilah di awal itu indeks low-nya adalah 0. Kemudian indeks high-nya ini adalah yang paling tinggi. Kalau di sini 0, indeksnya di sini indeks ke 9 karena ada 10 data, maka pastilah low-nya ini adalah 0, kemudian high-nya adalah 9. Kalau seandainya dinamis bagaimana? Ya nanti tinggal menyesuaikan. Berarti low-nya 0, kemudian high-nya adalah variabel n contohnya ya. Seandainya banyaknya data itu yang diinginkan oleh user, kita simpan ke variabel n ya, tinggal menyesuaikan. Oke, di sini kita penting ada batas bawah dan batas atas, kemudian batas tengah. Bagaimana cara mengambil batas tengah? Tinggal low ditambah high dibagi 2. Nah, di sini ya. Maka ketemu batas tengahnya. Tinggal nanti kita kondisikan ya. Seandainya nilai, contoh di sini adalah nilai 11. Ini kita masukkan ke variabel target ya. Tinggal nanti kita cek apakah target ini ya itu sama dengan data yang sedang kita proses ya. Contoh di sini middle-nya ya. Kalau seandainya true maka seperti tadi ya, variabel ditemukan ini kita setting menjadi 1, tidak lagi 0. Kalau 0 maka nanti kita bisa kondisikan di bawah data yang dicari tidak ditemukan ya. Nah, di sini selalu dibagi 2. Kalau seandainya true ya, kemudian kebetulan adalah contoh datanya ada 11, 12 dan di sini contoh 10 ya. Oke, datanya ada 10, 11 dan 12 contohnya. Ternyata data yang dicari adalah 12. Nah, dia akan mengecek dulu data yang tengah. Langsung dicek data tengahnya. Oh, ternyata 11 true. Kalau true maka dia langsung menampilkan ini dan break, selesai ya. Kalau seandainya data yang dicari adalah 12 ya. Maka dia akan ngecek di sini else if ya, target itu lebih besar ya. Kalau target itu lebih besar dari data middle-nya, targetnya tadi 12 ini ya, kemudian middle-nya 11, berarti kan target lebih besar, maka nilai yang dicari itu pastilah ada di sisi kanan ya. Maka dia akan mengeliminasi sisi yang sebelah kiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal di setting saja nilai low-nya ini kita setting menjadi nilai middle ditambah 1 ya. Contoh ada 10 data, saya contohkan lagi 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Oke, di sini 10. Kemudian dia langsung mengambil nilai tengahnya sini ya. Nah, kalau seandainya data yang dicari itu adalah nilai 8 ya, maka yang low-nya tadi itu di sini, ini adalah nilai low, indeks ke low, maka nilai low itu akan pindah ke sini ya, middle plus 1.
middle plus 1 berarti di sini ya. Maka ini menjadi nilai low yang baru ya. Artinya dia akan mengeliminasi yang sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, seandainya target yang dicari itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada nilai middle-nya, maka yang kita setting adalah height-nya kita rubah. Height-nya yang tadi 9 ya, kita rubah ke menjadi 4 di sini ya, yaitu nilai middle min 1 ya. Nah, ini artinya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini dieliminasi. Yang mana low-nya ini tetap data indeks ke 0, kemudian height-nya menjadi data yang nilainya di sini 4 ini ya, atau indeks ke 0, 1, 2, 3 atau indeks ke 3 ya. Low-nya masih indeks 0 sesuai di sini. Height-nya itu dari 9 kita ubah menjadi indeks ke 3 ya. Artinya dia akan mengecek ke sebelah kiri sampai nanti dia mengulang terus while-nya sampai nanti ketemu bahwa target itu sama dengan nilai middle yang barunya. Nah, ya. Oke, kalau kita coba ilustrasikan di sini binary search ya. Oke, contoh datanya ini, kemudian contoh data yang dicari adalah 33 ya. Maka akan ditemukan data yang dicari ini adalah data yang ketiga. Nah, ini menggunakan binary search yang mana ini langkahnya lebih cepat karena tinggal dipotong tengah ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, itu untuk yang binary search sesuai dengan ilustrasi di awal tadi. Dia kerjanya lebih cepat ya. Tetapi syaratnya dia harus data yang sudah diurutkan. Oke, baik, yang ke selanjutnya gitu ya. Sort tadi sudah pencarian, yang berikutnya adalah sort, yaitu pengurutan. Ini adalah teknik pengurutan yang paling fundamental. Banyak sekali teknik pengurutan yang lain. Nanti kalau seandainya sudah bisa memahami yang fundamental, untuk memahami teknik yang lain yang lebih efektif dan efisien itu akan mudah ya. Tentunya efektif efisien itu akan semakin kompleks lagi cara kerjanya ya. Yang paling fundamental di sini adalah kita akan memproses ya, akan mengecek per datanya ya. Per datanya akan kita cek. Seandainya kita mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, seandainya kita ketemu dengan data yang lebih kecil, maka akan kita geser ke kiri ya. Nah, di sini ada variabel, perlu kuncinya di sini adalah ada variabel TMP ya. TMP ini adalah temporary atau wadah sementara. Nah, konsepnya di sini ya kuncinya. Di sini contoh ada wadah A, wadah B dan wadah C, contoh gitu ya. C ini adalah temporary. Seandainya kita ingin merubah nilai A dengan nilai B, bagaimana caranya? Tentu saja nilai A ini kita pindahkan ke wadah C ya, wadah sementara. Kemudian wadah B ini kita pindahkan ke wadah A. Kemudian yang di C ini baru kita pindahkan ke B. Maka nanti datanya A dan B ini akan sudah berpindah. Nah, di sini kita tinggal cek ya. Kita menggunakan dua for di sini. Di sini kita akan membandingkan data ke indeks ke I dan ke J. Artinya data 1 ini akan dibandingkan dengan data-data di sebelahnya. Seandainya ya, seandainya data ke I itu lebih besar ya, lebih besar daripada data D, nah, maka akan ditukar ya, akan ditukar ke sebelahnya. Artinya kita akan mengelompokkan nilai kecil itu ke sebelah kiri dan mengelompokkan nilai yang terbesar itu sebelah kanan ya, sampai terus itu berjalan sampai perulangan berakhir. Kemudian kita di bawah ini untuk menampilkan datanya. Tinggal kita tampilkan datanya yang sudah diurutkan ya. Kalau di atas ini menampilkan data yang belum diurutkan sesuai apa yang diinputkan, kemudian melalui proses pengurutan, kemudian baru ditampilkan data yang sudah diurutkan ya. Kalau kita cek di sini,
Oke, ini codingnya, kita compile online. Masukkan data ke 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 ya. Maka akan muncul di sini data sebelum diurutkan ya. Ini akan ditampilkan data sesuai dengan urutan yang diinputkan ya, mulai dari 6, 4, 3, 2 dan seterusnya sampai data ke-10 ya. Kemudian setelah proses pengurutan ini, kemudian kita tampilkan lagi ya, urutannya adalah ini ya. Nah, 1, 2, 2 karena 2-nya 2 kali kita inputkan ya. Kemudian 3 ini juga kita inputkan 2 kali. Kemudian 4 ini juga 2 kali di sini dan ini ya. Kemudian 6, 8 dan 9. Nah, inilah teknik fundamental daripada mengurutkan data ya. Nanti akan banyak teknik-teknik yang lain. Kalau seandainya yang paling fundamental ini bisa difahami, maka juga akan mudah memahami untuk teknik-teknik yang lainnya ya. Oke, barangkali di sini ada pertanyaan. Kenapa di sini sama dengan I lebih kecil daripada 9 ya? Kenapa tidak lebih kecil dari 10? Karena kalau kita contoh ya, ada 10 data, kemudian kita sudah membandingkan data pertama dengan data ke-9 berikutnya, maka dia sendiri itu tidak perlu dibandingkan. Nah, ya. Atau untuk yang kita potong ini, yang perulangan paling akhir ini kita potong. Kalau kita sudah mengurut, contoh ada 10 tadi ya. Kalau kita sudah mengurutkan data 1 sampai data 9, maka data yang ke-10 itu sudah pasti yang paling besar ya. Sudah pasti dia akan sudah urut karena 1 sampai 9 ini sudah diurutkan. Kemudian di sini J sama dengan J sama dengan I plus 1. Kenapa tidak dimulai dengan J plus 1 saja? Karena kalau seandainya J sama dengan 1, maka dia akan membandingkan dengan diri sendiri. Contoh ya, data I sama dengan 0. Kemudian ini juga J sama dengan I gitu ya. Artinya data J ini di sini, indeks ke J ini juga 0, maka dia akan membandingkan dengan dirinya sendiri, maka ini tidak perlu ya. Nah, contoh data pertama adalah 20, maka dia akan membandingkan dengan 20 dirinya sendiri. Apakah 20 lebih kecil dengan 20? Pasti false gitu ya. Maka tidak perlu di sini dimulai dari I itu sendiri ya. Jadi kita mulainya adalah I plus 1, yaitu dibandingkan langsung dengan data sebelahnya ya. Oke, begitu untuk penjelasan kali ini tentang yang short, yang fundamental. Ya, saya kira demikian materinya untuk minggu ini, yang materi pencarian dan pengurutan ya, masih tentang pendalaman array ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi baru dan mengingatkan kembali supaya final projectnya dipersiapkan. Nanti akan kita nilai di pertemuan terakhir di semester ini ya. Saya kira demikian. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.